Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bersama JB Vlog. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Oke ya, saya akan beropini mengapa mobil karburator itu lebih bandel, juga perawatan itu lebih murah. Kenapa sih kira-kira pilih mobil karburator atau mobil injeksi, khususnya mobil tua? Oke, langsung aja tonton video terus sampai selesai, ikutin terus yuk. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Oke, langsung aja ya. Mengapa mobil karburator itu lebih bandel, juga lebih simpel dalam perawatan? Oke, langsung aja cek. Jadi untuk mobil karburator itu tidak serumit mobil injeksi. Jadi mengapa mobil karburator itu cenderung bandel ya? Walaupun masih secara teknologi itu masih ketinggalan ya. Udah nggak ada untuk mobil-mobil saat ini itu karburator ya, semuanya itu injeksi. Kenapa kok lebih bandel? Jadi menurut saya, jadi secara mesin itu lebih simple, nggak ribet-ribet. Contohnya misal gini, yang biasa terjadi mobil injeksi. Contohnya full pump ya. Untuk full pump mobil karburator itu masih konvensional. Full pump itu bekerja itu bukan karena pompa, bukan dikerjakan karena arus, bukan bersifat elektrikal, itu bukan. Jadi untuk full pump pompa bensin mobil karburator itu masih konvensional. Jadi sistem kerjanya itu hisap ya, semacam vakum. Jadi saat mobil starter otomatis bensin itu terhisap masuk ke ruang bakar. Jadi selagi starter itu jalan, berarti full pump pada mobil karburator itu tetap bekerja. Sangat jarang trouble pada mobil karburator itu karena full pumpnya itu mati, tidak bekerja, itu sangat jarang. Beda halnya kalau misalnya mobil injeksi, itu sangat sering terjadi pada mobil injeksi. Itu mobil mogok, mobil merebet itu karena full pumpnya itu bermasalah. Entah itu motor full pumpnya itu otaknya itu lemah, atau arus atau kabel masanya itu bermasalah. Jadi pada bearingnya itu arusnya itu bermasalah, bisa putus atau longgar ya. Itu salah satu komponen item 4 mengapa mobil karburator itu bandel gitu ya. Terus selanjutnya lanjut lagi ke sistem kompresi. Jadi sistem kompresi di sini untuk karburator ya, adanya kompresi itu yaitu dikendalikan oleh karburator ya. Dari karburator ini. Beda halnya kalau misalnya mobil injeksi. Kalau misalnya mobil injeksi itu banyak banget sensor-sensor yang berpengaruh. Mulai dari udara, pencampurannya itu harus dikontrol dengan ECU ya, sensor map, terus bahan bakar. Itu pencampurannya itu menggunakan sensor yang dikendalikan oleh ECU. Itu sangat kompleks ribetnya. Jadi kalau misalnya mobil karburator ya simple. Jarang trouble untuk karburator. Paling ya langsapnya agak kurang pas ya, perlu disetting karburator, setting angin, itu aja sih, sesimpel itu. Jadi sangat jarang mobil karburator itu trouble atau mogok, itu jarang. Rata-rata itu selagi bensinnya ada itu ya jalan aja gitu, ayo. Untuk busi ya menurut saya juga ya, kualitas busi-busi sekarang ya menurut saya ya bagus-bagus sih ya. 2 tahun 3 tahun bisa 5 tahun lah busi, nggak perlu ganti. Tapi kalau injektor itu sering kali
injektornya itu bermasalah, kotor, itu sangat sering terjadi jadi dari performa mesin. Jadi untuk mobil karburator itu bisa lebih bandel ya. Tapi kalau misalnya tenaga ya memang untuk mobil injeksi itu tidak diragukan lagi. Terus selanjutnya masalah filter ya. Filter di sini ada filter. Ya menurut saya untuk filter ini sih sama aja sih kayak mobil injeksi. Ya kalau misalnya mobil baru itu ada kanister. Untuk filter ini sih sama, tapi ya pengaruhnya itu nggak begitu gede untuk filter. Terus sensor ini ya untuk AC di sini itu masih bukan menggunakan ISC, ini masih simple ya. Terus selanjutnya untuk nih khususnya Toyota Daihatsu, di sini ada kipas radiator. Kipas radiator ini diputarkan melalui putaran mesin, melalui puli yang digerakkan disalurkan melalui fan bell. Di sini fan bell. Selagi fan bell ini nggak putus, mobil insya Allah nggak overheat. Karena selagi mobil itu berjalan hidup, itu kipas radiator akan terus berputar. Kecuali kalau misalnya fan bellnya ini putus ya. Terus beda halnya kalau misalnya mobil injeksi. Kalau misalnya mobil injeksi ada beberapa itu jadi menggunakan motor fan radiator. Jadi itu sering kali bermasalah, berpengaruh, bahkan sering kali terjadi overheat walaupun mobil itu mobil muda ya. Apalagi mobil tua itu sering kali terjadi overheat itu hanya gara-gara kipas radiatornya itu mati, nggak hidup kipas radiatornya. Karena kenapa nggak hidup ini kipas radiator ini nggak hidup? Bisa juga dari relay ya, relaynya yang putus. Bisa juga dari sensor WTS ya, sensor WTS ya. Ya itu jadi nggak kekontrol, tahu-tahu kipas radiator ini nggak hidup, otomatis saat perjalanan mobil overheat dan terjadi mogok mesin, ambrol turun mesin. Jadi beda halnya ini untuk Daihatsu, Verosa, Kijang itu kipas radiatornya itu digerakkan, diputarkan melalui puli putaran mesin. Jadi kemungkinan overheat selagi radiator itu nggak jebol, hose water upper atau hose pipa radiator ini nggak bocor, nggak pecah, insya Allah itu sangat jarang terjadinya mobil overheat ya. Itu yang paling kritikal ya untuk mobil yang sering kali terjadi ya. Jadi begitu ya alasannya kenapa mobil karburator itu jauh lebih bandel dibanding mobil injeksi. Tapi kalau misalnya performa ya diakui memang untuk mobil injeksi itu secara performa lebih mantap pokoknya. Oke, vlog kali ini semoga vlog ini bermanfaat, bisa menambah pengetahuan seputar dunia otomotif. Mungkin teman-teman di sini ada yang sedang mencari mobil tua, semoga segera mendapatkan unit yang selama ini diimpikan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.